Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leti Purwaningtyas, NIM 2061313131 dari kelas Praktikum Farmasi Fisik kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum yang akan saya lakukan yang berjudul Praktikum Mandiri Reologi, yaitu mengenali tipe aliran Newtonia maupun non-Newtonia. Reologi sendiri adalah studi mengenal aliran materi, terutama ketika dalam kondisi cair, namun juga benda padat dan semi padat ketika respon yang ditunjukkan berupa aliran plastis dan bukan deformasi secara elastis ketika gaya diaplikasikan. Reologi secara umum memperhitungkan sifat fluida non-Newtonia dengan mencirikan sejumlah fungsi yang dibutuhkan untuk menghubungkan tegangan dengan perubahan regangan. Sedangkan aplikasi reologi dalam bidang farmasi mencakup dalam hal preformulasi, formulasi, proses pembuatan atau peracikan dan pabrikasi, pewadahan, dan pemakaian produk farmasi. Sifat reologi sendiri diaplikasikan dalam semua jenis bentuk sediaan farmasi, baik dalam bentuk serbuk, tablet, larutan suspensi, emulsi maupun salep. Sedangkan aliran Newtonia adalah sebagai fluida yang tegangan gesernya berbanding lurus secara linier dengan gradien kecepatan pada arah tegak lurus secara linier dengan bidang geser. Non-Newtonia plastis. Kurva aliran plastis tidak melalui titik 0,0, tetapi memotong sumbu shearing stress pada suatu titik tertentu yang dikenal sebagai harga yields. Cairan plastis tidak akan mengalir sampai shearing stress dicapai sebesar yield volume tersebut. Yang kedua, aliran pseudoplastis. Aliran ini ditunjukkan oleh beberapa bahan farmasi, contohnya gom alam dan sintesis. Sintesis seperti dispersi cair dari tragakan natrium alginat, metil selulosa, dan natrium karboksimetil selulosa. Dan yang terakhir adalah aliran dilatan. Aliran ini terjadi pada suspensi yang memiliki presentasi zat padat terdispersi dengan konsentrasi tinggi. Terjadi peningkatan daya hambat untuk mengalir dengan meningkatnya rate of shear. Jika stres dihilangkan, suatu sistem dilatan akan kembali ke keadaan fluiditas aslinya. Percobaan pertama yaitu mengenali aliran Newtonia. Langkah pertama, kita menuangkan air ke dalam gelas, kemudian kita aduk secara perlahan hingga dipercepat. Percobaan kedua yaitu melakukan pengamatan non-Newtonia secara sederhana. Langkah pertama, kita masukkan tepung beras ke dalam botol. Kemudian ditambahkan air 10% dari bobot per volume tepung beras tersebut. Bahan terakhir yang dimasukkan adalah zat pembasah. Di sini saya menggunakan mama lemon sebagai zat pembasah. Kemudian kita tutup dan kita diamkan sampai tepung beras tersebut mengendap. Setelah didiamkan beberapa menit, kemudian kita balik botol tersebut. Dan dilakukan penggojokan secara perlahan hingga dipercepat. Percobaan ketiga adalah mengamati aliran non-Newtonian pseudoplastis. Langkah pertama adalah kita memasukkan mayones ke dalam mangkuk. Kemudian kita akan melakukan pengadukan secara perlahan sampai dipercepat.
adalah melakukan pengamatan non-Newtonia dilatan. Langkah pertama, kita masukkan tepung beras 60% bobot per volume. Kemudian ditambahkan air. Dan ditambahkan zat bahan terakhir yaitu zat pembasah. Di sini saya menggunakan Mama Lemon sebagai zat pembasah. Kemudian diaduk secara perlahan sampai dipercepat. Kesimpulan dari masing-masing percobaan tersebut adalah: percobaan pertama, semakin besar viskositas maka shearing stress akan semakin besar untuk menghasilkan rate of shear tertentu. Aliran Newtonia terjadi antara shearing stress dan shearing ketika dilakukan pengadukan tidak terjadi perubahan pada air tersebut. Ini dikarenakan air merupakan contoh dari Newtonia yang dimana akan mengalir terus tanpa dipengaruhi gaya-gaya, dan karena air memiliki properti fluida sekalipun pada keadaan diaduk. Contoh aliran Newtonia antara lain air, alkohol, dan gliserol. Pada percobaan kedua, sampel bisa mengalir setelah dilakukan pengocokan atau penggojokan dan tidak terjadi pengendapan. Aliran plastis berhubung dengan adanya partikel-partikel yang terflokulasi dalam suspensi padat. Cairan plastis tidak akan mengalir sampai shearing stress dicapai sebesar yield value. Yield value adalah indikasi kekuatan flokulasi. Selanjutnya, kesimpulan dari percobaan 3. Sampel menjadi lebih ringan diaduk ketika pengadukan dipercepat. Hal ini disebabkan oleh putusnya ikatan antar partikel akibat dari pengadukan. Ikatan akan terbentuk kembali setelah pengadukan dihentikan. Contoh bahan farmasi yang ditunjukkan oleh aliran pseudoplastis adalah gom alam dan sintesis. Aliran pseudoplastis diperlihatkan oleh polimer-polimer dalam larutan. Viskositas aliran pseudoplastis berkurang dengan meningkatnya rate of shear sehingga cairan menjadi encer. Dan yang terakhir adalah kesimpulan pada percobaan 4. Sampel tersebut mengeras ketika pengadukan dipercepat. Hal ini disebabkan oleh penggabungan antar partikel karena pengaruh pengadukan. Aliran dilatan terjadi peningkatan daya hambat untuk mengalir dengan meningkatnya rate of shear. Hambatan aliran meningkat karena partikel-partikel tersebut tidak dibasahi atau dilumasi dengan sempurna oleh pembawa. Akhirnya dispenser tersebut menjadi mengeras. Sekian percobaan yang dapat saya lakukan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.